الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kembali kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis seputar wanita yang kami ambil dari Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Dan pada hari ini insyaallah ta'ala kita akan bahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah berkaitan tentang hukum mahram, yang tentunya pembahasan ini wanita lebih membutuhkannya dibanding selainnya, karena terdapat konsekuensi di balik hukum mahram ini. Kita akan bahas insyaallah ta'ala. Berkata Imam Muslim dengan sanadnya sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan suatu saat Aflah yang merupakan saudara dari Abu Qais datang ke rumah Aisyah meminta izin untuk berjumpa dengannya. Baik itu ingin mendengarkan keseharian Rasulullah sebagaimana yang banyak dilakukan para sahabat, atau mereka ingin datang tentang hajat-hajat yang lain, maka ini biasa dahulu para ummahatul mukminin, istri-istri dari Rasulullah, menerima tamu-tamu dari sahabat Rasulullah. Dan interaksi antara seorang laki-laki dan perempuan adalah perkara yang diizinkan oleh syariat selama memenuhi ketentuan-ketentuannya. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahzab, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Jika kalian meminta sesuatu hajat kepada istri-istri Nabi, maka tidak mengapa, namun mintalah dari balik hijab. Hingga di sini Allah tidak melarang untuk terjadi interaksi seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya selama memenuhi ketentuan-ketentuan syariat. Di antaranya harus ada hijab antara laki-laki dan perempuan. Kemudian kata Aisyah, saudara dari Abu Qais ini yang dipahami oleh Aisyah bukan mahramnya, sehingga Aisyah tidak mengizinkan ia untuk masuk ke dalam rumahnya. Hanya boleh dari luar saja. Adapun Abu Qais sendiri adalah Abu Qais sendiri adalah seorang yang merupakan suami dari wanita yang pernah menyusui Aisyah. Suami dari wanita yang pernah menyusui Aisyah. Artinya di zaman dahulu sering terjadi yang namanya seorang wanita menitipkan kepada wanita lain untuk menyusui anaknya. Nah, salah satu yang menyusukan Aisyah adalah istri
dari Abu Qais. Sehingga Abu Qais ini adalah ayah sepersusuan Aisyah. Namun yang datang ini adalah saudara dari Abu Qais. Dan di dalam nasab, saudara ayah itu disebut dengan paman. Makanya di sini disebutkan oleh rawi, wa huwa ammuha minat radha'ah. Yang datang ini yaitu saudara Abu Qais ini, saudaranya Abu Qais, sebenarnya adalah paman Aisyah dari jalur persusuan. Namun Aisyah belum memahami uh, tentang hukum-hukum secara detail tentang mahram ini, dan pada saat itu syariat hijab telah diturunkan. Syariat hijab telah diturunkan. Maka kata Aisyah, fa'abaitu an adana lahu. Maka aku pun tidak mau mengizinkannya untuk masuk karena memang yang dipahami Aisyah yang menjadi mahram sepersusuannya hanyalah ayah dari atau suami dari wanita yang menyusukan Aisyah yaitu Abu Qais. Hingga akhirnya datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Aisyah menceritakan tentang peristiwa tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umuriha falyad'idhani lahu falyadkhili alaiki. Dalam riwayat lain di sini diringkas riwayatnya, izinkan ia, yaitu saudara dari Abu Qais tadi, izinkan untuk masuk, boleh menemuimu karena ia adalah mahram bagimu. Lalu kata Aisyah di dalam riwayat lain, ya Rasulullah, innama arda'atni imra'atu Abi Qais. Wahai Rasulullah, yang menyusukanku pada waktu kecil adalah istri dari Abu Qais, bukan dari istri saudaranya Abu Qais. Maka kata Rasulullah, dan ini uh, Urwa bin Zubair mengatakan ucapan Aisyah secara mauquf walaupun hukumnya marfu'. Yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab. Menjadi mahram dikarenakan sepersusuan sebagaimana menjadi mahram dikarenakan nasab. Maka di sini berlaku hukum-hukum dari konsekuensi mahram ini. Artinya saudara dari ayah yang pernah menyusukan seseorang adalah mahram baginya. Dan semua yang menjadi mahram dari ibu yang menyusukannya juga menjadi mahram bagi anak sepersusuannya ini, yang memiliki konsekuensi uh, tidak boleh dinikahi, kemudian juga boleh berkhalwat, boleh menjadi teman dalam safar sebagai mahram, dan juga hukum-hukum yang lain yang semuanya ini seharusnya dipahami oleh seorang wanita. Karena terkadang sebagian wanita bergampang-gampangan untuk melakukan hal-hal yang dilarang syariat, seperti safar tanpa mahram misalnya, hanya karena dengan dalih dia tidak memiliki mahram, padahal dia belum menelusuri sekiranya dari jalur nasab atau sepersusuan masih ada laki-laki yang bisa menjadi mahram. Walaupun berkaitan tentang saudara sepersusuan ini, walaupun ia mahram, artinya mahram dari persusuan ini baik itu paman atau saudara, ini semuanya hanya berlaku bagi hukum-hukum pernikahan, yaitu menjadi mahram, tidak boleh dinikahi, boleh berkhalwat, boleh menjadi teman safar sebagai mahram, namun tidak untuk menjadi wali nikah, sebagaimana pula tidak untuk menjadi ahli waris. Tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan,
sebagaimana pula tidak boleh menjadi bagian dari ahli waris. Hal ini dikarenakan wali nikah itu hanya berlaku dari jalur ayah. Wali nikah hanya berlaku dari jalur ayah. Adapun persaudaraan sepersusuan ini terjadi sebabnya karena wanita, bukan karena ayah atau laki-laki. Kemudian begitu juga tentang waris, tentang terjadinya saling mewarisi. Bagi siapa yang pernah mempelajari ilmu waris, bahwasanya kullu man adla ilal warithi bi unsa fala yaris. Setiap seorang yang hubungan kekerabatannya dengan sang mayit yang akan diwarisi hartanya, hubungannya perantaranya adalah jalur perempuan, maka ia tidak mendapatkan warisan kecuali dua saja, yaitu saudari seibu, saudara atau saudari seibu, artinya jalurnya melalui ibu. Kemudian yang kedua adalah ibu, nenek dari ibu. Nenek dari ibu. Kita ulangi, hukum sepersusuan ini hanya berlaku pada mahram, larangnya untuk dinikahi, boleh menjadi teman safar, boleh berkhalwat, boleh bersentuhan yang normal, namun tidak menjadi wali di dalam pernikahan dan tidak pula menjadi bagian dari ahli waris. Karena kita sudah sebutkan tadi bahwasanya perwalian itu hanya berlaku bagi laki-laki melalui jalur ayah, seperti om, kakek dari ayah, om dari ayah, saudara dari ayah, kemudian uh, anak dari om, ini juga bisa menjadi ahli waris, bisa menjadi wali nikah. Iya, atau saudaranya ayah yang kita sebut dengan om ya. Adapun saudari ibu ini tidak menjadi wali nikah. Atau kakek dari ibu juga tidak menjadi wali nikah. Atau saudara sepupu dari ibu tidak menjadi wali nikah. Adapun dari ayah ini menjadi wali nikah. Kemudian begitu juga dalam pembahasan pembagian harta warisan. Saudara sepersusuan ini tidak menjadi ahli waris. Karena di dalam kaidah ilmu waris bahwasanya seorang hubungannya dengan sang mayit yang akan dibagikan hartanya sebagai warisan, jika diperantarai oleh perempuan, baik itu ibu atau saudari sang mayit, jika diantarai perempuan, maka dia tidak mendapatkan warisan, bukan termasuk ahli waris. Seperti misalnya saudari ayah, apa namanya, saudara ibu, om dari jalur ibu misalnya, ini bukan merupakan ahli waris. Om dari jalur ibu ini tidak menjadi ahli waris. Juga kakek dari jalur ibu tidak menjadi ahli waris. Sehingga seorang yang menjadi saudara karena persusuan tidak menjadi ahli waris. Kenapa? Karena perantaranya adalah sang ibu yang menyusui. Maka ini yang perlu dipahami berkaitan tentang hukum-hukum mahram tidak mutlak menjadi wali nikah kalau dia laki-laki, dan juga tidak mutlak menjadi ahli waris. Hanya sebatas larangan pernikahan dan hubungan-hubungan mahram lain. Baik, hadis ini ringkas namun memiliki konsekuensi. Di antara yang perlu diperhatikan di zaman ini adanya bank ASI. Nah ini repot nih bank ASI ini. Yang mana seorang wanita yang terkadang kelebihan
uh, dari ASI-nya sehingga ia ingin mendonorkan ASI-nya, maka ini dia boleh mendonorkan, sah-sah saja, baik itu secara langsung ia menyusui atau menggunakan breast pump misalnya lalu disimpan. Ini boleh-boleh saja, hanya hendaklah ia perhatikan kemana arah ASI-nya ini menuju, artinya siapa saja yang meminumnya. Karena akan ada konsekuensi dari syariat Allah di dalamnya. Ini banyak hukum-hukum yang terkait di dalam. Nah, ini yang perlu kita perhatikan pada permasalahan kontemporer, adanya bank ASI atau donor ASI. Ini lebih berhati-hati lagi untuk tidak bergampangan di dalam hal ini. Juga seorang yang menerima ASI ini, misalnya anaknya membutuhkan ASI namun produksinya kurang dari ibunya, boleh-boleh saja dia menerima ASI ini dari orang lain, namun dia harus menelusuri dari mana sumber ASI tersebut karena ada konsekuensi syariat di balik itu semua. Baik, ini secara ringkas yang bisa kita sebutkan. Silakan mungkin 3 atau 4 pertanyaan karena hari ini kami ada daurah di Gunung Salak mulai jam 10. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah, jazakumullah khair Ustadz untuk waktunya. Ustadz, mungkin dari teman-teman nanti jika ada yang ingin bertanya bisa disampaikan kepada Ustadz secara langsung atau juga bisa ditulis, boleh ditulis di kolom chat. Ustadz, Ana ingin bertanya berkenaan dengan tadi yang Ustadz sebutkan, jadi apa jalur dari ibu, misalkan kakek ataupun om dari jalur ibu itu tidak bisa mendapatkan warisan kita, misalkan itu maksudnya walaupun itu kakek kandung kita, Ustadz, bukan karena persusuan. Jadi sama hukumnya dengan dari jalur sepersusuan gitu, Ustadz. Baik, jadi gini, misalnya ada seorang A meninggal, kemudian ia memiliki kakek dari ibu. Kakek dari ibu ini misalnya C. Maka kakek ini tidak menjadi ahli waris. Tapi kalau misalnya si A ini meninggal dan salah satu ahli warisnya adalah kakek dari jalur ayah, maka kakek dari jalur ayah ini ahli waris. Seperti itu maksudnya, Bu. Oh, Masya Allah. Baik-baik. Begitu juga misalnya cucu, seorang meninggal memiliki cucu dari anaknya yang perempuan. Misalnya yang meninggal ini A, kemudian ia memiliki anak perempuan B, kemudian anak perempuan ini memiliki anak laki-laki C, maka C ini tidak menjadi ahli waris dari si A. Kenapa? Karena jalur yang menghubungkan antara C ke A ini adalah perempuan. Dalam kaidah ilmu waris, setiap anggota keluarga yang hubungan antara dia dengan sang mayit diperantarai oleh perempuan, baik itu ibu atau anak perempuan atau saudari perempuan, maka orang tersebut tidak mendapatkan warisan kecuali saudari seibu atau nenek dari ibu. Seperti itu. Ya, ya, Masya Allah. Wakul, ya silakan. Ya, dari teman-teman ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, ini di Zoom. Baik, saya coba bacakan, Ustadz. Di Zoom ada pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, bagaimana jika kita pernah memberi ASI tiap hari kepada anak tetangga ada sekitar 2 bulan lebih. Namun ASI hanya sedikit dalam sehari dan tidak sampai 200 mili. Apakah itu termasuk anak susuan? Sementara ada pendapat yang mengatakan syarat dari anak susuan harus 5 kali susuan dan anak itu kenyang setiap diberi ASI. Demikian, Ustaz. Itu 2 bulan lebih kalau digabungin setiap hari 200 mili. 200 mili kali 60 hari.
adalah jadinya 12 liter. Itu kurang kenyang apa, Bu? Baik, fa'ala kulli hal, sampai kenyang di sini ini sesuatu makna standar yang tidak memiliki paten. Artinya antara anak yang satu dengan yang lain berbeda. Sebagian ulama menyebutkan salah satu indikator kekenyangannya sampai tertidur. Ada sebagian yang lain menyebutkan tadinya dia nangis, kemudian setelah dia mendapatkan asupan susu sekian, maka dia sudah tidak nangis, maka itu sudah kenyang. Sehingga lafadz harus kenyang di situ tidak mutlak sekian mili, tidak mutlak sekian liter. Maka apa yang disebutkan di sini dia telah memberikan anak tetangganya ASI sekian selama 2 bulan, ini tidak diragukan bahwasanya anak tersebut telah menjadi anak persusuan dari ibu yang memiliki ASI tersebut. Wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz. Ustadz, ini ada pertanyaan di luar tema, tetapi masih tentang perempuan. Saya izin bacakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam rahmat, diberikan keberkahan dan hidayah taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Amin Allahumma amin. Saya seorang ASN dan istri dari 6 orang anak, 2 anak gadis 15 tahun dan bayi 16 bulan ikut saya di rumah kontrakan di desa tempat saya ditugaskan. 4 anak lagi ikut suami di desa tempat suami berasal. Qadarullah, kewajiban utama saya sebagai istri dan ibu dari anak-anak juga terbengkalai karena saya juga tidak fokus. Sudah lama ingin resign dari pekerjaan, tapi SK saya menjadi jaminan bank untuk pelunasan 5 tahun lagi. Jadi belum bisa berhenti bekerja dan saya sudah tidak punya aset lagi untuk dijual untuk melunasi hutang suaminya. Saya sudah tidak mau berkutat dengan riba lagi. Pertanyaan saya, apakah saya harus bertahan menjadi ASN dan berjauhan dengan suami dan serta 4 anak sampai lunas hutang saya, Ustadz, atau memilih resign? Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullah khair. Nah, seorang resign dari pekerjaan itu adalah hak dia. Kemudian, tapi jangan lupa ketika dia mengetahui itu riba, itu antara hubungan dia dengan Allah. Adapun dia berhutang kepada orang lain, maka ini urusan sesama hamba Allah. Artinya, ketika ia ingin bertobat dari riba, betul, ya wajib bertobat dari riba. Tapi apa yang menjadi hak orang lain, itu juga wajib untuk dikembalikan. Maka dia berusaha untuk tidak hanya terpaku pada 5 tahun menunggu. Namun kita katakan bahwasanya karena dia memiliki utang dan pekerjaannya adalah pekerjaan yang halal, insya Allah sebagai seorang ASN, maka tidak ada masalah dalam pekerjaannya. Yang menjadi permasalahan di sini adalah karena uh, ia kesusahan untuk memenuhi hak-hak atau kewajiban-kewajiban yang harus ia tunaikan berkaitan dengan suami dan anak-anaknya misalnya, seperti itu. Maka harus dipahami, utang yang sudah dipinjam itu juga adalah tanggung jawab dan kewajiban yang harus diselesaikan. Maka seorang tidak boleh hanya ingin menyelesaikan kewajibannya yang berkaitan tentang rumah tangganya dan dia melupakan kewajiban yang berkaitan dengan orang lain, apalagi itu dalam permasalahan harta yang semuanya tidak akan lunas, tidak akan selesai hanya karena seorang bertobat. Tapi dia harus menyelesaikannya. Dia harus menyelesaikannya. Maka kalau dia bisa mencari jalan yang lain, entah itu dengan uh, meminta pensiun dini misalnya, tanpa harus resign langsung, sehingga pensiun dini ini sedikit banyaknya tetap dia mendapatkan pesangon atau yang semisalnya, kalau memang itu memungkinkan, atau misalnya dia bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah dan mencari jalan yang lain, entah itu uh,
berdiskusi dengan suami apa yang harus dilakukan, dan seterusnya. Karena banyak sebenarnya solusi yang bisa diselesaikan dalam hal ini. Apakah itu suami yang datang ke istri sehingga sama-sama bisa saling menunaikan kewajibannya, ataukah yang satu minta izin surat pindah atau mutasi dan seterusnya. Sepertinya ini masih bukan perkara yang hanya satu solusi. Kalau dia tidak resign, dia kalau dia resign nanti dia nggak bisa ngembaliin ribanya. Kalau dia kalau dia pun harus menyelesaikan riba, dia harus terus-terusan tanpa menyelesaikan hak suami dan anak-anaknya. Ini bukan satu jalan keluar gitu loh. Masih terlalu banyak jalan keluar yang lain. Apakah suaminya yang pindah ke tempatnya dia, atau dia yang pindah ke tempat suaminya dan terus melanjutkan jadi PNS sehingga masih bisa menyicil utang yang udah terlanjur ia lakukan dan seterusnya. Maka di sini kita tidak boleh bergampang-gampangan, dan setiap orang mengetahui kadar diri dan kehidupan serta keluarganya masing-masing. Maka semua kita berusaha bertakwa kepada Allah dan memohon jalan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, Ustadz, bagaimana dengan saudara sepupu, apakah mahram? Gimana diulangi? Apakah saudara sepupu masuk dalam mahram kita, Ustadz? Saudara sepupu. Saudara sepupu itu adalah anak dari tante atau om kita. Anak dari tante atau om ini bukan mahram, namun dia menjadi ahli waris dan boleh menjadi wali nikah. Kalau tidak ada wali nikah laki-laki dari jalur ayah yang lebih dekat. Kita ulangi. Saudara sepupu, yaitu anak dari om atau tante. Maksudnya ayah kita atau ibu kita memiliki saudara. Saudara dari ayah atau ibu kita ini memiliki anak. Maka anak dari saudara ayah kita atau ibu kita tadi disebut sepupu atau saudara di bahasa Jabodetabek. Nah, saudara sepupu ini bukan mahram, boleh menikah. Boleh menikah, bukan mahram, namun pada kondisi tertentu jika tidak ada laki-laki yang lebih dekat kekerabatannya kepada sepupunya yang akan menikah, maka anak atau sepupu ini bisa menikahkan sepupunya. Demikian Allah. Ustadz Afwan, saya kok jadi bingung ya. Tadi yang saudara sepupu ini bisa menjadi wali nikah, tapi tadi kalau nggak salah Ustadz sampaikan kalau dari jalur ibu, saudara dari jalur ibu tidak bisa menjadi wali nikah, Ustadz. Ini Iya, misalkan itu kalau dari, itu saudara sepupu dari jalur ayah yang saya maksud. Kalau saudara sepupu dari jalur ibu nggak bisa. ya itu. Baik, jazakumullah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya tentang kurban. Bolehkah kita mengambil semua daging kurban untuk dibagi-bagi ke tetangga dan kerabat tanpa mengikuti aturan panitia kurban? Apakah panitia berhak menentukan bagian kurban yang dilakukan di tempat mereka? Jazakumullah khair. Jika itu berkaitan dengan manajemen, tentunya ini sudah di luar pembahasan syariat. Dalam masalah manajemen lebih rapi, kemudian biar nggak ada yang ketinggalan, biar nggak ada yang double dan sebagainya nggak dapat. Nah, kalau memang seperti itu kondisinya ketika seorang ini membagikannya, sehingga misalnya jadi berantakan pengurusan kepanitiaannya tersebut, maka di sini bukan pada pembahasan syariat, hukum boleh atau tidak, tapi lebih kepada perkara maslahat dan mafsadat. Kalaupun tidak mengganggu pengaturan panitia, panitia nggak ada masalah misalnya, maka sah-sah saja dia ingin mengambilnya dan membagikannya sendiri, itu sah-sah saja karena memang hukum asalnya demikian. Adapun kepanitiaan ini hanya untuk membantu agar lancar karena tidak semua orang bisa menyembelih sendiri, menguliti sendiri dan membagikan sendiri. Demikian Allahu a'lam. Baik, jazakumullah khair Ustadz. Mungkin satu lagi Ustadz jika boleh. Baik, baik. Ya, mungkin dari teman-teman jika ada pertanyaan dipersilakan satu lagi bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz. Ini ada yang masuk lagi sebentar. Oh, ini Ustadz, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya bagaimana hak menantu terhadap waris mertuanya.
di mana anak-anak dari mertuanya itu sudah meninggal. Jazakumullah khair. Nah, menantu bukan kerabat. Menantu bukan kerabat walaupun ia mahram. Menantu bukan kerabat, demikian pula mertua bukan kerabat. Sehingga tidak ada hubungan saling mewarisi di antara keduanya. Berkata Al-Imam Ar-Rahabi Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Manzumah Ar-Rahabiyah, kata beliau, Asbabu mirathil wara thalatha, kullun yufidu rabbahu al-wirasa, nikahun wa wala'un wa nasab, ma ba'dahunna lil mawarithi sabab. Yang membuat seorang bisa mewarisi atau diwarisi di dalam Islam adalah jika terdapat padanya satu dari tiga hal. Sebab seorang bisa mewarisi atau diwarisi dalam sebuah kekerabatan, maka hanya ada satu dari tiga. Yang pertama, dikarenakan hubungan pernikahan, sehingga seorang istri bisa mewarisi suaminya atau suami bisa mewarisi istrinya, karenakan pernikahan, dan ini cuma satu saja. Karena sebab pernikahan cuma satu saja, yaitu istri dengan suami. Kemudian yang kedua, nasab. Nasab ini seorang ayah bisa mewarisi anaknya, anak bisa mewarisi ayahnya, saudara bisa mewarisi saudarinya, dan seterusnya. Paman dari ponakan, ponakan dari, dan seterusnya. Ini semua dikarenakan ada hubungan nasab. Atau yang ketiga, ar-riq, dan ini al-wala dalam pembahasan perbudakan yang mungkin agak susah dipahami kalau kita jelaskan dengan waktu yang sangat ringkas ini. Intinya, yang masyhur, yang kasus yang ada di tengah-tengah kita itu hanya kembali pada dua, karena hubungan pernikahan, yaitu suami dan istri saja, adapun mertua dan menantu tidak ada. Kemudian yang kedua adalah berkaitan tentang nasab, ayah terhadap anak, saudara terhadap saudarinya, dan seterusnya. Cucu ini termasuk dari nasab. Cucu termasuk dari nasab. Dan cucu ini bisa mendapatkan uh, cucu ini bisa mendapatkan warisan jika tidak ada yang lebih tinggi darinya. Dan ini pembahasan tentang ilmu waris sebenarnya cukup komplit, dan alhamdulillah saya pernah membuat beberapa daurah untuk pembagian ilmu waris ini, dan itu secara singkat, secara ringkas dan mudah dimengerti, insyaallah bisa di searching di YouTube. Tafadhal. Nah, wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz untuk waktu dan ilmunya. Mungkin karena Ustadz sebentar lagi akan ada daurah jam 10, maka kita akhiri perjumpaan kita. Insya Allah kita akan berjumpa di Selasa pekan mendatang. Mungkin sebelum diakhiri, Ustadz jika ada nasihat untuk kami, Ustadz, tafadhol. Nah, alhamdulillah, di antara yang patut kita syukuri adalah nikmat Islam, syariat yang Allah gariskan kepada manusia, yang menjadi cahaya sehingga seorang berjalan di muka bumi ini selalu dibimbing oleh cahaya tersebut kemanapun ia berjalan. Dan ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Dan cahaya ini membimbing seorang untuk mengantarkannya kepada kebaikan, baik dalam urusan dunia dan akhiratnya, atau menghindarkannya dari keburukan, baik dalam urusan dunia dan akhiratnya. Tidak hanya cukup pada perkara akhirat saja, namun juga pada perkara dunia. Adapun apa yang dibuat-buat oleh manusia dari peraturan, tata tertib, hukum-hukum, dan seterusnya, ini kalau kita lihat selalu hanya kembali kepada sebuah esensi mengejar kemaslahatan yang instan, yang duniawiya saja. Terkadang mereka dari sisi duniawiya dapat, namun dari sisi akhirat mereka tidak mendapatinya. Kenapa? Karena mereka belum mempelajari ilmu dan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi manusia melalui Al-Qur'an. Maka kita bersyukur ketika bisa mempelajari Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun itu hanya di sela-sela waktu kita yang sudah sangat sibuk, untuk mengetahui cahaya bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam baraka Nabi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.